Dan cowoknya ceweknya juga sambil megangin leher cowoknya atau gimana, atau cowoknya juga sambil nyusuk ke ceweknya, kayak gitu sih. Terus habis itu udah nih main. Biasanya kalau ketemu nih, sekali ketemu berapa kali main kalian? Seharian itu tuh bisa 3 atau 4 kali. Cowoknya ngeliatin ceweknya di atas sininya cowoknya gitu, ngerti gak sih? Tapi ceweknya bisa di atas kepala cowok sambil lagi dijemekin. Iya. King Horse, tisu eksklusif yang mengandung antiseptik dan aloe vera, memberikan rasa kebas yang sedang, tidak panas dan tidak berbau. Jadi, sensasi bercinta terasa lebih tahan lama. Jangan lupa follow kinghorse.id. Confidence, bring a pleasure. Halo guys, welcome back to Creators. Dan sekarang kita kedatangan tamu lagi nih guys. Dan bakal seru banget, kita kedatangan dengan Kakak Sinta. Halo. Halo. Kakak Sinta, kesibukannya apa nih? Biasa, gini-gini aja karena masih muda. Oh iya, masih kelihatan sih, masih butuh mencari banyak pengalaman gitu kan ya. Oke, Kak Sinta sendiri punya cerita, yaitu adalah pernah ketemu cowok dari dating apps nih guys. Dating apps itu kan banyak banget nih digunakan buat kalian-kalian nih anak-anak muda untuk mencari pasangan, dan salah satunya adalah Kak Sinta ini dulu pernah pakai gitu kan ya. Pernah pakai. Iya, pernah pakai guys, karena Kak Sinta udah punya pacar ya. Jadi ini adalah pengalaman masa lalunya guys. Oke, Kak Sinta dulu awalnya suka main dating apps tuh gara-gara apa? Gara-gara kayak gabut, terus kan juga emang belum mau kayak punya pasangan. Jadi maunya main-main dulu deh gitu. Jadi awalnya oke, cocok nih main dating apps gitu, cari pengalaman atau kayak cari-cari yang lebih seru lah, kayak soalnya kan cerita orang tuh di dating apps tuh kayak seru-seru banget nih dapetnya kan. Jadi akhirnya aku download cari deh di dating apps kayak gitu. Terus akhirnya biasanya kan kalau ada nih beberapa aplikasi yang kamu duluan kadang yang mulai atau si cowoknya duluan yang mulai. Antara dua itu nih, kamu pakai dating apps itu apa yang kamu pakainya satu-satu? Satu-satu, nggak langsung semua, karena kan kadang kalau langsung semua kayak bingung nih. Jadi aku coba satu-satu dulu, aku nyoba yang aku duluan yang mulai gitu. Terus biasanya cowok-cowok yang kamu cari di dating apps tuh cowok-cowok yang kayak gimana sih? Cowok yang aku cari karena emang aku masih muda, jadi better kayak lebih ke orang yang lebih dewasa kali ya, jauh lebih dewasa dari aku. Aku lebih suka orang yang lebih tua dari aku. Tapi itu kebanyakan orang-orang ini lokal, apa yang interlokal nih? Lokal sih, Lokal cari aman dulu aja. Cowok-cowok yang di wilayah sini lah ya, di Jakarta gitu lah ya. Yang emang kamu notabene-nya tuh emang carinya tuh yang bisa ketemu kah, atau yang kayak tipikal ngobrol aja? Awalnya sih niatnya cuma mau ngobrol, tapi kan kayak bosen gak sih kalau cuma ngobrol doang gitu. Akhirnya lama-lama milih ya udah deh yang bisa ketemu gitu kan, apalagi kan pengennya bebas juga kan. Ya udah aku milih yang bisa ketemu juga soalnya. Terus habis itu kan berproses nih lama. Nah, ini kan ceritanya Kak Cynthia itu adalah akhirnya menemukan pasangan seksualnya nih dari si dating apps ini. Ini sampai berapa lama nih? Sampai berapa lama pakai dating apps-nya dulu nih? Kalau buat dating apps, karena aku udah dapetin dia selama 5 bulan, jadi aku nggak lama setelah dapetin dia, paling main dating apps itu 2 bulanan lah, nggak lama soalnya. Karena ya udah kalau udah dapet gitu kan. Terus akhirnya pengen nih, mungkin penasaran kali ya, kayak main sama cowok-cowok random lah istilahnya. Itu gimana sih rasanya? Terus akhirnya ketemu nih sama satu cowok. Gimana tuh ceritanya bisa sampai akhirnya berhubungan seksual? Padahal kan cowoknya tipikal cowok random ya jatuhnya. Iya. Kan karena gimana ya, kalau misalnya dibilang bisa langsung ketemu sih nggak, karena awalnya kan aku bilang aku ngobrol-ngobrol dulu. Akhirnya kita milih buat ketemuan di mall, kayak main lah istilahnya sambil makan siang. Terus lama-lama dari situ kita ngobrol-ngobrol, kayak kita main bareng malam. Pokoknya lanjut dari situ, hubungannya lanjut lagi sampai 5 bulan. Jadi lebih intens lah ya. Oh berarti itu emang maksudnya udah berjalan lumayan lama dong hubungannya. Iya betul. Baru akhirnya memutuskan untuk seksual gitu. Tapi kenapa nggak pacaran? Kan belum mau komitmen. Oh, tapi dia juga nggak mau ya? Nggak mau pacaran. Terus akhirnya gimana tuh mainnya? Gimana apanya nih? Seksualnya gimana? Apakah kamu duluan yang memikat atau dianya duluan? Lebih ke aku sih, namanya juga cowok kan, liat cewek gampang lah kayak gitu. Apalagi cowok-cowok di sosmed, dapetnya juga di dating apps kan. Orang juga mikir
yalah gitu. Apa sih yang mau diharapin gitu kan dari cowok dating apps. Tapi kan emang banyak nih ya kata orang gitu kalau ketemu cowok dari dating apps itu banyak yang istilahnya ya cuma buat have fun doang gitu kan. Nah terus habis itu di dating apps ini ketemu terus main, gimana tuh tipikal mainnya dia tuh seperti apa? Kalau mainnya dia tuh lebih ke, kalau kata orang santai tapi serius kali ya. Gimana tuh santai? Kayak santai tapi seriusnya tuh kayak ya udah kayak gitu, maksudnya kadang dia pengennya dominan di situ, tapi kan aku emang orangnya tipe yang nggak mau kalah juga, jadi aku pengennya cewek sih yang lebih dominan, jadi aku nggak mau kelihatan kalah soalnya kalau lagi di kayak gitu lagi main. Iya. Gimana tuh konsep dominan dan tidak dominan itu seperti apa sih? Kadang dia pengennya lebih ngerasa kalau dia udah puas gitu. Kadang dia lupa mikirin ke akunya gitu. Jadi makanya kadang aku, yaudah gue nggak mau nih kalau dia doang. Jadi kan better. Ya udah better gue aja yang mau ngasain tuh permainan itu kan gitu. Ya udah kayak gitu sih palingan. Oh, jadi dominan itu adalah dimana siapa yang duluan puas. Terus gimana tuh cara kamu untuk kan kamu duluan nih yang puas. Gimana caranya dia untuk bikin kamu puas duluan, atau kamu yang kayak ngomongin ke dia nih kalau gue puas itu caranya kayak gini loh. Apa kayak gimana tuh komunikasi kalian berdua? Enggak sih, dia karena emang tahu kelemahan aku, kadang dia megangin leher terus megangin rambut aku gitu. Kadang digitu-gituin. Jadi sama dia kadang emang udah lemes duluan sih kalau kayak gitu. Soalnya kan kelemahan aku di leher sama di rambut gitu. Gitu sih, Kak. Oh, apa nih, dicium kah? Atau kayak dipegang aja kamu udah terangsang? Di ini sih, kalau aku kayak diginiin, dipegang lehernya. Dicekek? Oh, emang berarti ada tipikal BDSM-nya? Iya, betul. Jadi kamu main itu ada BDSM-nya dong? Nggak cuma yang biasa-biasa doang? Nggak, tapi nggak masuk ke BDSM banget lah kalau emang cuma megang kayak gini doang, kayak gitu kan. Kalau BDSM kan kayak lu dibanting-banting sampai kayak gimana gitu-gitu. Iya. Oh, berarti cuma dicekek doang kamu udah nafsu nih. Iya, benar. Terus gimana nih? Masa cuma dicekek doang udah langsung enggak lah. kan nggak mungkin. Nggak mungkin, Nah, maksudnya kayak tuh? gitu. Terus dia kayak ngerangsangnya kayak gitu lah, sambil foreplay juga kan. Udah lanjut, akhirnya kadang akunya kalau udah kayak gitu udah naik banget, milih aku yang kayak jadi pemeran utamanya di situ. Kayak aku better. Kalau cewek-cewek kan kayaknya ngomongnya, gue kayaknya better di atas deh. Ya gue milih kayak gitu. Oh, jadi emang untuk cara kamu mendominasi adalah kamu mainnya di atas. Yep. Kalau kamu di atas itu kamu udah pasti keluar tuh. Tergantung sih, Kak. Tergantung apa? Tergantung dari cowoknya juga. Kalau cuma diem doang, kan nggak ada ininya, nggak kan ada. Ceritanya kamu yang mendominasi nih. Berarti kan dia jatuhnya pasrah kan? Ya dominasi, tapi kalau cowoknya cuma diem doang kayak kurang gak sih? Jadi maksudnya Biasanya ngapain tuh dia? kayak ya paling ngegrepe-grepe kayak gitu-gitu sih. Udah sih sampai situ. Abis itu baru deh kalau aku ya udah dianya gantian apa yang di bawah. Gitu. Tapi berarti kebanyak keseringan kalian main itu cuma dua gaya itu, atau ada yang sebelum kamu keluar nih biasanya kamu main dulu, atau yang kayak emang kamu maunya langsung cepet keluar apa gimana? Enggak sih, paling ke foreplaynya gitu dilamain sama dia. Paling kalau emang dia mau ganti gaya paling ke gaya doggy sih, Kak. Jadi itu sebelum foreplay apa setelah foreplay tuh? Apanya? Kalau main doggy? Sebelum lah, sesudah lah. Tapi pokoknya tuh kalau main kamu keluar duluan. Jadi bebas loh. Abis itu kalau dia mau lanjutin lagi ya udah nggak apa-apa. Gitu. Jadi next ronde gak sih jatuhnya kayak gitu. Iya. Tapi biasanya favoritnya dia itu cuma dua itu? Atau yang kayak mencoba hal lain gitu? Tahu sih, tapi kayaknya dia emang lebih suka kayak gitu. Tapi biasanya berapa lama itu kalau main? Karena emang dia tipikal orang yang gak tau ya, tapi ini kalau menurut aku agak lama sih. Kalau dibilang orang cepat gak tau, tapi menurut aku agak lama kadang dia tuh sampai 45 menit, 50 menit itu. Bukan kecapeknya sih, pegelnya sih. Lebih ke pegelnya. Lumayan lama sih. Itu lebih ke bukan kecapeknya, pegelnya. Capek. Tapi biasanya bukan. Dia tuh tipikal Johnny-nya dia nih seperti apa? Gak gede-gede banget, tapi enak. Gimana nih? Sedang, panjang, besar, kecil?
sedang, panjang juga. Inilah ya. Secara umumnya orang Indonesia gitu Iya ya. betul. Terus kalau durasi itu dia lama, Iya. jago ya. Benar. Tapi kan berarti kamu duluan yang selesai daripada dia Iya. kan. Jadi ya menurut aku ya udah nggak apa-apa, maksudnya kalau next roundnya kan jadi dia tuh nggak harus lagi nanti next lagi dia lagi gitu kan 45 menit lagi, lebih capek sih, capek kita aja gak sih kalau dia kan tinggal gitu doang lanjutin, kita kan udah keluar duluan. Tapi biasanya ini gak sih kayak kalau misalnya kamu udah keluar nih, terus main lama-lama terus dia keluar. Nah kamu ada gak sih ada rasa yang kayak pengen main lagi buat untuk kamu ngeluarin itu? Ada, tapi nggak langsung saat itu juga, palingan tunggulah beberapa menit atau jam lah, nggak langsung, karena emang kalau langsung kayak ngos-ngosan lagi gimana. Capek, lumayan sih 45 soalnya. menit. Iya, belum lagi nanti dihajar lagi 45 menit. Terus kalau misalnya ini nih aku mau nanyain, kalau kalian foreplay nih, itu kamu duluan yang di foreplay apa dia duluan yang di foreplay? Dia duluan. Berarti kamu biasanya diapain tuh? Kalau dia sendiri diapain? Kalau kamu kan dicekek nih. Nah kalau dia diapain tuh? Sama sih, dia juga suka banget dipegang-pegang lehernya terus lanjut sampai ke BJ dia. Paling kamu biasa BJ lah ya. Selain itu nggak ada apa? Kan ada nih kadang cowok sukanya misalnya ditampar dulu kayak enggak ya? Enggak. Kan dia suka cekek kamu soalnya. Kalau tau ada yang lebih aneh gitu kan. Terus habis itu udah nih main. Biasanya kalau ketemu nih, sekali ketemu berapa kali main kalian? Sekali ketemu, kita kan ketemu paling sampai seharian. Jadi seharian itu tuh bisa 3 atau 4 kali. Tapi kalian tipikal yang kayak kalau apa sih kalau bahasanya sekarang nih? Kalau check in itu biasanya tipikal yang kayak nginep. Ada kan yang kalau misalnya orang-orang check in biasanya ada yang kayak nginep sampai 1 malam, atau kalian yang kayak cuma check innya cuma beberapa jam habis itu nginep lah doang. Cuma beberapa jam doang. Kan ada yang kayak gitu yang kayak cuma pengen main doang nih. Capek banget dong gitu. Tapi biasanya kalau nginep gitu itu udah pasti full tuh seharian sampai malam. Iya, sampai malam. Temu pagi kan. Tidur. Enggak mungkin lah kayak gitu doang. Iya sih. Sambil berdua gitu lah, nggak mungkin cuma main doang di room itu. Terus habis itu selain kamu ketemu sama dia nih, ada nggak sih kayak ketemu lagi sama cowok yang lain? Secara kamu kan nggak ada hubungan kan sama dia? Ada, pasti ada, dan memang lebih ke ngejaga biar dianya nggak tahu sih. Tapi kitanya tetap main sama cowok lain gitu. Kan sebenarnya kalau dia tahu juga nggak masalah nggak sih? Kan kalian nggak ada hubungan. Iya sih, tapi gak enak. Kayak nggak enak ya sih. Kan bisa aja dia juga nyari yang cek lain. Ya udah, ya stay. Terus habis itu kamu nyari lagi nih. Iya. Terus gimana nih? Apa yang kamu cari? Maksudnya kan kamu udah punya dia. Apa yang kamu cari di cowok lain? Cari cowok lain tuh ngebandingin dari dia ke cowok yang baru gitu. Enaknya Kan mana kamu sih? ini ketemunya random. Maksudnya kan kalau kamu di dating apps itu kan kamu nggak tahu nih dia mainnya kayak gimana dulu. Tapi biasanya untuk membedakan, misalnya gue carinya yang kemarin kan gue nyobain di 20 nih. Apakah gue cobain yang 30 atau 40 gitu? Nyarinya yang beda dari dianya, mungkin lebih tua kadang, atau yang umurnya setara juga sama dia kan, tapi kan Biasanya setiap orang kan beda ya? beda-beda kan. Jadi ajak ngobrol dulu aja, nanti ketemuan. Kan pasti semua cowok juga, siapa sih cowok yang nolak? Ya nggak sih? Apalagi kalau diajak cewek. Tapi biasanya kalau di dating apps itu tahapnya itu selain kalau kamu harus ketemu 5 bulan itu kan lama ya. Kan kadang ada nih di dating apps yang kayak ada yang langsung to the point, ngajak ngobrol, terus besok makan siang yuk, besok ketemu yuk, ada yang kayak gitu. Gimana itu biasanya? Gimana perjalanannya akhirnya main? Kalian sih paling cuma kayak adanya ngomong, nanti kita ketemu yuk, kita main yuk, kayak nongkrong, akhirnya nongkrong bareng besoknya gitu. Itu yang aku bilang, dia besoknya aku nongkrong, dekat seminggu, akhirnya ini juga. Tapi kan ada nih yang kayak emang dia tujuannya mungkin saat itu dia lagi sagapung banget nih, terus kayak pengennya main saat itu juga. Belum ketemu yang langsung kayak aku ketemu nih di dating apps terus dia, gue sakit banget nih, lu bisa nggak nabung kesayangan gue? Kalau langsung hari itu juga kayak kan kadang misalnya kamu juga lagi pengen nih, terus kan tiba-tiba diajakin gitu kan, siapa tahu kamunya yang kayak
yaudah deh gas aja gitu. Enggak. Oh, berarti kamu tetap Aku lebih better buat ngobrol dulu sih, biar nanti kan buat tektokan di situnya juga kan, komunikasinya juga kan biar enak gitu. Kalau langsung ketemu gak ada yang tahu kalau lagi main lu cuma diem doang kayak patung. awkward banget gitu ya. Terus kalau misalnya di dating apps itu kalau cuma sendiri mungkin kan bosen ya. Kan kamu udah ada punya FWB juga tuh. Terus pernah nggak sih kamu ada kepikiran atau enggak ketemu nih, kan aku juga pernah main dating apps nih. Terus aku pernah nih ketemu salah satu, mereka tuh kayak pacaran, cuma emang mencari di bionya tuh emang kayak ditulis kita pacaran tapi kita nyari, dibilangnya di situ temen tuh. Cuma ternyata pasti kan nyarinya untuk bisa threesome kan. Nah kayak gitu-gitu ada nggak sih di kamu? Kalau kayak gitu sempat ketemu waktu itu lewat, kayak awalnya kayak ya udahlah dia cuma nyari teman doang kan. Aku coba, akhirnya ternyata dia tuh bukan nyari teman doang. Iya sama berarti ke Iya, sini kan. benar banget. Dia nyari juga buat yang bisa main sama dia gitu. Yang bisa threesome tadi itu. Terus akhirnya kejadian nggak tuh? Kalau kejadiannya juga udah lama deh. Iya kan itu udah masa lalu tuh. Iya. Terus kejadiannya gimana tuh? Kan posisinya kalau di kamu kan yang kamu cerita itu adalah si kamunya nggak tahu nih kalau misalnya dia tuh punya pasangan gitu kan. Terus dianya ngajak kamu, ternyata di situnya ada pasangannya dia. Gimana itu? Awalnya tuh kayak canggung gak sih? Soalnya kan, loh kok dia berani sih gitu maksudnya. Sedangkan itu dia punya cewek juga kan. Awalnya sih lebih ke awkward sama ceweknya, karena kok nih ceweknya juga mau sih, apa gimana ya, bingung juga. Akhirnya ujung-ujungnya ya udah jalanin gitu, maksudnya dianya juga tetap welcome kan ceweknya, ya udah kita tetap ngejalanin itu. Kan biasanya kayak gitu ini nggak sih? Jarang sih orang yang kayak Apa gitu. sih namanya? Persetujuan kedua pihak gitu kan, si ceweknya dan si cowoknya. Terus habis itu pengalaman pertama kamu atau yang sebelumnya pernah tuh? Enggak, itu main pertama threesome? kali. Nah, pertama kali ini gimana nih pengalaman kamu nih? Di saat Awalnya itu? bingung sih, karena gue harus gimana, orang itu pacarnya dia juga kan maksudnya. Terus gue tiba-tiba ada di situ, nih gue bakal diem nggak ya atau gimana ya? Kayak bingung nih, soalnya kan nih. Terus ngapain nih? Ini cowoknya dia nih, ini cowoknya dia, kok gue ada di sini. Terus nih cowoknya juga nggak ngomong sama gue dari awal kan. Jadi ya udah, akhirnya kayak ceweknya juga, yuk gini. Akhirnya ngelakuin juga sih. Itu buat pertama kali dan kayak buat terakhir kali deh. Saya nggak mau lagi. Terus itu gimana tuh kalau threesome tuh gimana sih? Cara mainnya tuh gimana? Kan beda-beda. Kalau buat threesome sendiri, kayak lu bagi tugas deh sama ceweknya. Gue jadi bagi-bagi tugas sama ceweknya. Kadang ceweknya, kalau gue lagi kayak gitu ceweknya kayak gitu gimana tuh? Bejain? Iya, gue ngebejain ceweknya juga sambil megangin leher cowoknya atau gimana, atau cowoknya juga sambil nyusuk ke ceweknya, kayak gitu sih. Ya ganti-gantian gitu lah, tukar-tukar posisi gitu. Terus posisi mainnya tuh gimana kalau pas lagi nyewenya? Posisinya? Kemarin itu ini di gaya doggy style. Dia tuh lagi gaya doggy style, tapi cowoknya tuh sambil ngegrepe juga. Ngegrepenya bukan ngegrepe ceweknya, tapi ngegrepe guenya gitu. Terus ceweknya juga sambil megangin gue, kayak gitu sih. Makanya itu pertama kali canggung juga. Berarti ceweknya jatuhnya ini ya, bisexual ya? Iya. Karena dia juga megang kamu kan? Iya, kelihatannya sih kayak gitu. Soalnya kan ada beberapa cerita dari teman-teman itu, biasanya kalau main bertiga itu ceweknya juga diem nih. Berarti biasanya cuma nanggepin cowoknya. Nah kalau misalnya ceweknya juga nanggepin ceweknya kan bisa aja ceweknya baik kan. Nah ada nggak sih kayak dianya yang kayak ngapain-ngapain kamu selain pegang gitu? Enggak sih, kayak cuma dipegang doang. Karena emang mungkin gak tahu nih dia mau megang apa. Gue positive thinking banget nih orangnya. Megang ini aja deh. Dipegang gimana kalau sama cewek? Kaget. Tapi makanya kata aku, ini kayaknya bakal kejadian yang terakhir kali deh buat gue. Gue nggak mau lagi. Tapi berarti nggak ke bawah sange tuh? Enggak sih, kalau dia yang megang, kalau cewek yang megang enggak. Karena gue normal anjir, gue enggak. Loh, normal aja bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau terjadi gitu kan? Iya sih, tapi kalau sampai cewek yang megang kayak kemarin ya gue nggak bakal sange anjir.
Terus habis itu main tuh, masa cuma satu posisi doang? Ya tuker-tukeran karena yang waktu gue di atas, terus cowoknya juga ya kayak gitu lah. Tuker-tuker. Mungkin emang gue yang masih awam kali ya kayak gitu oke. Tapi ini nggak dijilmakin gitu nggak? Apa cowoknya yang ngejelmekin cewek, terus kayak ini nih ceweknya nih, kan gue lagi di atas, cowoknya ngeliatin ceweknya di atas sininya cowoknya gitu, ngerti gak sih? Gue di atas sininya cowok lagi main. Iya, tapi ceweknya bisa di atas kepala cowok sambil lagi dijelmekin. Iya. Bayangin lo. Terus itu kalau keluarnya di mana tuh si cowok? Di kamu apa di ceweknya? Keluar pasti ya udah keluarin aja di aku lah, maksud ceweknya. Gimana tuh? Kamu sukanya kalau dikeluarin di mana? Di mana ya? Di dada. Di dada, lebih sering di dada. Di dadaku atau di muka kan ada nih. Di dada, lebih sering di dada. Waktu kalau sama FWB kamu juga di dada. Tapi dada, pernah nggak di perut, di muka gitu apa di mulut? Kalau di mulut enggak, pengen ke muka sih. Tapi kamu penasaran nggak kalau di mulut gimana? Penasaran tapi belum ada kemauan buat nyoba nih kayaknya. Tapi nanti lah ya. Apa nih yang memunculkan kamu kayak perlu dicoba nih spermanya gitu? Kapan ya? Enggak, pemikiran kamu apa nih kalau melihat cowok yang kayak kamu penasaran untuk kamu coba? Kayak paling kan pemikiran kalau nyampe ke situ, kayak ini cowok nih cocok nih, cowok ini kalau kayak gitu. Kayak udah punya hubungan. Iya. Tapi soalnya aku sama cowok aku yang udah sekarang sudah setengah tahun aja belum aku coba. Maksudnya yang parah keluar banget loh, Mas nih. Kalau yang kata keluar di mulut tuh belum aku coba. Kalau ya main mah ya udah. Berarti nggak yakin dong, Mas? Nggak yakin nih mbaknya? Yakin. Emang belum aja. Belum sih, belum mau nyoba sampai yang keluarin di mulut enggak. Tapi kan kalau emang main kan udah. Iya, kalau main udah. Cuman keluarinnya itu kan. Terus kalau misalnya itu kan threesome nih. Terus kamu juga cerita katanya kamu pernah yang namanya punya FWB tapi swinger. Itu gimana tuh ketemunya? Di dating apps juga tuh? Iya, aku semua dapat FWB itu dari dating apps. Iya, aku ketemu dia dan ternyata kita bisa tukeran gitu. Itu kan posisinya gimana tuh cara tukerannya? Secara kan kamu gak punya pacar nih kan? Berarti kan kamu ngajak FWB kamu nih. Cara ngajak dia tuh gimana? Ngajaknya kayak, gue lagi bosen nih, lu sama yang ini aja ya, gue sama dia gitu. Jadi kayak, ya dia juga kan gak bisa ngelarang-larang gue kan karena gak ada hubungan juga. Mungkin dia juga penasaran kali sama si ceweknya itu ya. Gimana ya, namanya juga cowok, balik lagi. Semua cowok pasti mau. Iya sih. Terus posisinya dia itu satu ruangan kalau swinger gitu? Sampai saat ini sih belum terrealisasikan buat satu ruangan sih Kak. Palingan ya kayak tukar cerita aja. Gue kemarin gimana sama dia? Lu gimana gitu sih. Oh berarti swinger tapi mainnya tetap pisah. Kan biasanya mungkin karena kalian udah saling tahu nih satu sama lain, maksudnya secara badan gitu kan. Jadi kayak mungkin udah nggak ada malunya gitu kan kalau di satu ruangan. Tapi ini emang pilihnya pisah ruangan. Beda, lebih pilih pisah. Kenapa tuh? Ya Kak, canggung juga sih. Soalnya aku kan kadang juga gimana ya kalau main sama ini terus dilihat juga sama ini gitu. Malu sih. Tapi kalau yang sama aja aku canggung apalagi kayak gini. Oh, berarti jatuhnya lebih bukan karena kamu nggak mau tapi malunya. Iya, lebih ke malu Kak. Tapi penasaran nggak kalau main satu ruangan berempat gitu? Penasaran sih, kayak pengen sekedar tahu aja sih. Tapi kalau buat melakukan kayaknya nanti-nanti aja deh. Jangan sih. Cukup tahu aja gitu lah ya. Gue pengen tahu aja, tapi kalau ngelakuin gak boleh. Terus katanya kamu pernah match juga nih sama si fotografer nih. Gimana tuh? Pertama kali tuh aku match lagi di dating apps. Dia tuh ngakunya sih kayak fotografer gitu ya. Tapi gak tahu deh beneran apa enggak. Modus doang. Kayak biasa lah, modus-modus cowok. Kayak gimana. Kira aku gak ACC karena dia ngomongnya bayarannya emang cukup terbilang mahal karena dia nawarinnya ke aku tuh sekali photoshoot itu 12 juta waktu itu sama aku. Terus aku bilang, oh ya udah mau apa-apa kalau emang photoshootnya kayak ya udah oke aja lah ya kalau photoshoot doang. Ya udah aku ACC
akhirnya kita ketemu. Sebelum ketemu dia tuh minta buat aku foto full body dulu, full bodinya tapi cuma pakai bra sama panties doang gitu. Dan itu masih kamu mikirnya oh ya mungkin normal gitu Iya, kan? karena ya kalau buat photoshoot ya pengen ngeliat juga lah, maksud aku kan bentuk badannya gimana, oke nggak sih, masuk kualifikasi nggak sih. Ya udah aku mikirnya yang positif aja sih di situ. Ya udah akhirnya aku diundang buat datang di situ dan akhirnya ya udah foto, tapi ya ada gitu. Jadi kayak fotonya itu cuma buat mengelabui lah aja Iya, cuma ya modus-modus gitulah pokoknya. Tapi bisa main juga tuh. Iya. Itu kamu awalnya emang mau atau yang dipaksa? Awalnya sih gak mau, jatuhnya dipaksa. Karena ya niatnya kan cuma photoshoot gitu maksud aku. Lagian juga bayarnya cuma 12 juta kan. Ya udahlah maksud aku. Akhirnya post tapi post-postnya yang kayak sambil ngedesak Dia mintanya? Iya, yang kayak berlebihan juga nih orang. Akhirnya maksa akhirnya sampai masuk ke bathtub, di posisi bathtub. Terus akhirnya dia lanjut ke situ ngelakuin deh hal itu. Terus gimana tuh, pakai foreplay dulu atau yang kayak kamu langsung? Kayaknya langsung gitu, di situ langsung. Soalnya gue juga takut gitu kan maksudnya. Terus dia ngejanjiin waktu habis main gitu tuh dia bakal ngekaliin 2 gitu, karena kan dia bilang bakal lebih banyak lagi kok, udah kok gini gitu. Terus akhirnya main deh di situ. Tapi abis itu akhirnya kamu dibayar nggak? Dibayar, tapi kayaknya kalau untuk sama main itu kayak kurang. Mana lagi nih duitnya? Mas, bayar mas. Oke, gitu. Pokoknya bervariasi lah ya. Iya, kalau ketemu di dating apps. Pokoknya intinya buat kalian yang pakai dating apps nih guys, cermatlah dalam memilih pasangan gitu kan. Ada nih beberapa kasus di mana yaitu ditipu ada, tapi juga banyak kok yang berhasil, banyak yang sampai nikah juga ada. Makanya pakai dating apps itu secara bijak sesuai dengan tujuan kalian. Gitu ya guys, terima kasih Kak Sinta sudah datang ke podcast kita. Terima kasih buat kalian guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat kalian nih yang mau mengapresiasi konten-konten kita, boleh banget nanti di super thanks di komen-komen ya guys. Jangan lupa juga follow Instagram kita di kreatox.entertainment, dan jangan lupa juga follow King Horse. Dan buat kalian yang mau beli King Horse, boleh banget nanti kita cantumin di deskripsi guys untuk online shop dan juga WA kita. Oke guys, terima kasih, bye-bye.